minimal gerak badan lah. Kalau saya pribadi push up dengan kamu itu. tuh gunanya apa? Itu untuk biar kita bisa ngendaliin grogi. Itu sebetulnya. Yang paling bagus sebetulnya latihan kering dulu. Latihan kering itu ya ambil senapan, bidik. Saya kan kosong nggak nembak, bidik. Push up, bidik lagi. Push up, bidik lagi. Memang terlintas kejam. Memang harus gitu yang mau dipelajari. Memang terlintas kejam. Tapi kalau kita mau rutin, kita biasakan diri, mudah-mudahan. Hari pertama biasanya itu sakit ini. Sakit. Pasti sakit. Gitu. Dibiasakan sekali push up, latihan kering lagi. Tenang, getar, push up lagi. Bidik lagi. Getar, push up lagi. Itu untuk pemanasan, tapi itu saya ya, Memang harus. itu saya. Cuman bisa juga dipakai, dan beberapa teman-teman yang udah biasa main memang seperti itu, mereka banyak menggunakan push up. Karena push up betul-betul melatih otot tangan atau napas. Yang paling dikendalikan dalam menembak itu napas. Gitu. Kalau jantung, detak jantung itu dia ketika kita udah gemetar, udah nggak tahan lagi, nah itu baru berarti kita belum bisa menstabilkan jantung, berarti artinya jantung sudah letih gitu. Nah untuk pemanasannya seperti biasa lah kan, kalau mau lari-lari kecil dulu pun bisa. Yang jelas gimana caranya kita rileks duluan baru kita nembak. Pemanasan udah lemes otot-ototnya, udah bisa gerak, udah apa, baru tadi untuk mengatasi apanya, gemetarnya, untuk mengatasi napasnya itu tadi latihan kering, push up, bidik, getar, push up lagi, bidik gitu. Yang paling bagus itu pagi. Makanya kalau bangun tidur tes dulu, push up dulu, baru bidik lagi. Ya kan kadang-kadang kayak orang bodoh pakai handuk ya kan, push up, bidik, nggak usah ditembak, bidik gitu. Saya yang udah ada anakku aja kayak gitu juga aku bikin. Kadang-kadang bapak ngapain katanya. Tapi memang harus seperti itu latihannya. Itu yang pertama. Itu tuh di teknik pemanasan kan gitu. Selanjutnya kalau di teknik nembak itu sebetulnya jangan langsung ke matchil. Gitu. Jangan langsung ke matchil. Yang paling bagus untuk latihan teknik itu sebetulnya pakai kertas. Coba cetak kertas, dari kertas yang agak tebal lah, kan ada kan kertas yang agak tebal tuh kan. Ada ya, tuh seperti bendres kan. Iya seperti itu ketebalnya, nggak usah besar-besar kali, sepeta ukuran 10 cm 10 cm. Nah itu tatakannya ganti kayu, jangan pakai besi. Nah tujuannya dibikin kertas itu dibikin gambar yang seukuran ayam, dan gambar ayam yang babi ya babi ya. Tujuannya apa? Ketika kita nembak 5 kali, koreksi di mana jatuhnya. Lah kalau matchil kita mana tahu jatuhnya di mana? Mau kena kakinya, mau kena ekornya, jatuh. Itu namanya latihan buta. Kalau kita mau latihan yang berdasarkan tekniknya ya seperti itu. Jadi kita tahu koreksinya. Oh tembakanku ternyata terlalu ketarik ke kiri terus, atau terlalu ke bawah terus. Kita tahu. Atau tembakannya nggak stabil, berarti apa yang salah. Jadi betul-betul bisa dikoreksi satu-satu. Itu. Yang paling pertama pemanasan, yang kedua latihan teknik. Kalau untuk latihan ini udah terbiasa nih latihan teknik nih. Misalnya dari 5 yang kita tembak, 3 udah masuk. Terus seperti itu terus, dari setiap tahapannya seperti itu terus. Kalau memang kiranya sudah cukup untuk di teknik, baru diselingi ke matchil. Biasanya kalau tekniknya sudah lurus, matchilnya udah jelas makin lebih gampang, makin mantap. Itu aja. Kan ada lakban kertas kan. Nah, bekas tembakan nanti latihan jangan kan langsung dibuang kan sayang.
tembakan pertama misalnya ganti orang lagi kan ya udah tutup pakai laban kertas, sobek tutup bekas tembakannya. Jadi dipakai untuk pemain yang kedua sudah lubang yang baru lagi tanpa harus ganti kertas, lebih irit kan gitu. Itu untuk tekniknya. Terus kalau udah ke match seal, jangan cepat puas dengan jumlah poin gitu. Jangan cepat puas dengan jumlah poin. Misal babi habis, kalkun nyisa, ayam sisa. Walaupun poinnya sudah bagus tapi jangan cepat puas. Kalau saya pribadi, kalau ayamnya belum selesai, saya nggak mau pindah. Tes main, tup. Sisa 4 misalnya cuma kena 1. Saya nggak mau naik ke babi. Saya selesaikan dulu ayam itu, saya ulang lagi 5 kali tembakan lagi, naikkan yang 1 5 kali tembakan lagi sampai habis. Ibarat gini loh, dari satu-satu. Gimana kita mau bangun rumah, pondasinya belum beres, kita udah bangun atapnya roboh. Sama kayak matchil ini. Kalau dia ayamnya udah habis, babinya udah selesai, berdiri tuh ibaratnya kena 1 2 aja udah nilai plus gitu loh. Syukur-syukur berdirinya juga bisa ngimbangin bawahnya. Kalau kita di sini nih dengan poin 12 13 itu rasanya kita udah juara. Kalau di Pulau Jawa kok 13 15 itu jangan harap juara. 15 jangan harap juara. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sana sistemnya udah lesan. 15 poin jatuh semua poldan kan. Lalu nembak lesan orang itu. Kadang udah jatuh semua lesannya dapat 6. Ya mau kosong juara. Sementara nanti kadang satu kali kegiatan yang bisa poldan bisa 6 orang. Ya itu lesannya tinggal tengok. Sama-sama turun 15, kalau lesannya beda ya jangan harap juara gitu loh. Cuman itu dulu, yang paling pertama teknik dulu diperbaiki, terus apanya pemanasannya supaya terbiasa barang. Kalau sudah terbiasa mudah-mudahan itu aja. Terus latihan di sini biasanya latihan itu berapa jam? Waktu sempit. Enggak, maksudnya biasanya latihan itu berapa jam? 1 jam. 1 jam ya. 1,5 jam lah paling maksimal. 1,5 jam pun giliran. Iya, jadi kalau latihan memang idealnya segitu. Jangan terlalu berlebihan latihan. Cukup 1 jam. 2 kali 3 kali main, 1 orang 2 kali main lah udah cukup. Tapi usahakan setiap ada waktu senggang, misal hari ini atau 2 hari lagi. Kalau hari ini latihan, 2 minggu lagi baru latihan. Seperti kita itu jadi seperti naik tangga, turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu, nggak ada naiknya. Karena terlalu lama kita apa kan? Ngulangin lagi. Iya, jadi ngulang terus. Nggak ada peningkatannya nanti. Memang harus seperti itu. Orang ini biasanya Senin Selasa tiap. Nah, ya jadi kalau kayak aku pribadi, aku hampir 2 hari sekali. Hari ini latihan, besok libur, besok latihan. Dan aku seling. Hari ini PCP, besok UPLE. Walaupun nggak ada teman latihan, usahakan semangat. Jangan cepet down. Nengok kawan jangan. Kalau di kejuaraan, nengok poin yang tinggi-tinggi itu udah biasa. Kalah udah di tangan. Udah pasti ya kan? Iya, kalah sudah di tangan. Serius, kalah sudah di tangan. Tapi optimis, jangan down. Kalau nanti down, nengok kawan-kawan down, nggak ada mental kita, semua kosong. Tengok yang Pekanbaru semalam, itu masih SD loh, yang ngalahkan bapaknya sendiri, Yang anaknya Mas Mulyadi, duel aja ya? yang pakai FPV, itu. yang pompanya dipompakan. Iya. Ya kan duel final tuh kan. Ya. Juara 2 ya. Salut nggak aku kayak gitu. Jadi nggak usah, mentalnya tuh nggak usah cepet siut gara-gara nengok temennya. Semangat aja gitu. Tetap dari matchil duluan ya nanti apanya itu, ngelatih ketenangannya apa. Orang yang main BR
Coba suruh pegang matching. Nah, nggak ada lu. bisa. Nggak Nggak ada. ada yang bisa. Angkat tangan, sudah pasti 1-2 orang yang bisa. Tapi kalau biasa main matching sedikit Kalau banyaknya biasa udah main pasti. matching, sedikit banyaknya pasti bisa main BR. Cuman kelemahannya kalau yang main matching ini buta settingan itu aja. Kalau main BR harus betul-betul tahu settingan unit. Mau unitnya bagusnya kayak apapun, kalau main BR anginnya kayak gini kan sakit juga mas kepala kita. Jadi mungkin itulah dasar-dasarnya yang harus mulai diterapin. Hal-hal kecil yang kita anggap itu sepele, yang kita anggap itu remeh, jangan diremehin mulai dari sekarang. Intinya latihan, jangan bosan, tetap optimis. Nah, kita latihan sekarang.